Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang geometri ruang. Sebelum memasuki pelajaran kali ini, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu apa sih geometri ruang itu, lalu kedudukan apa saja yang terdapat dalam geometri ruang. Apakah ada yang tahu? Nah, untuk itu marilah kita bahas sekarang juga. Geometri ruang adalah himpunan semua titik, garis, bidang dalam ruang berdimensi 3 yang ada dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasinya. Untuk geometri ruang terbagi menjadi 2. Pertama, bangun ruang sisi lengkung, misalnya kerucut, tabung, dan bola. Kedua, bangun ruang sisi datar, misalnya balok, limas, dan prisma. Adapun kedudukan dalam geometri ruang. Yang pertama, kedudukan antara titik dengan titik terbagi menjadi 2, yaitu titik berimpit dengan titik dan titik tidak berimpit dengan titik. Misalnya terlihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa gambar pertama yaitu titik A berimpit dengan titik B, dan gambar kedua menunjukkan bahwa titik A tidak berimpit dengan titik B. Kedua, kedudukan titik ke garis. Sebuah titik terletak di sebuah garis atau di luar garis. Misalnya terlihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping diketahui bahwa sebuah titik A terhadap garis G. Ketiga, kedudukan titik terhadap bidang. Sebuah titik terletak dalam sebuah bidang atau luar bidang. Misalnya terlihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping menyatakan bahwa sebuah titik P terhadap bidang P, titik P di luar bidang P, sehingga memiliki jarak terhadap bidang P sejauh garis terletak P ke Q. Keempat, kedudukan garis ke garis. Kedudukan garis ke garis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Garis berimpit dengan garis, 2. Garis sejajar dengan garis, 3. Garis berpotongan dengan garis. Nah, contohnya terlihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping, bahwasanya gambar nomor 1 menunjukkan bahwa garis berimpit dengan garis, 2. Garis sejajar dengan garis, dan gambar ketiga garis berpotongan dengan garis. Dan yang kelima, kedudukan antara garis dengan bidang. Kedudukan antara garis dengan bidang terbagi menjadi 2, yaitu garis terletak pada bidang dan garis sejajar dengan bidang. Contohnya terlihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa gambar nomor 1 itu garis terletak pada bidang, dan gambar kedua itu garis sejajar dengan bidang. Dan yang keenam, kedudukan antara bidang dengan bidang. Bidang berimpit dengan bidang, bidang sejajar dengan bidang. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa gambar pertama itu bidang berimpit dengan bidang, dan gambar kedua itu bidang sejajar dengan bidang. Nah, contoh soalnya yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2/2 cm jika P di tengah-tengah AB dan Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah. Pembahasannya yaitu yang pertama kita menentukan panjang PQ. Nah, sebelum menentukan panjang PQ, kita menggambarkan terlebih dahulu gambar kubus dan kita memasukkan titik P di tengah-tengah garis AB dan titik Q di tengah-tengah garis BC. Lalu kita hubungkan ke titik H. Nah, dari situ diketahui bahwa panjang rusuk sama dengan 2/2. Panjang AP sama dengan panjang PB
yaitu akar 2, dan panjang BQ sama dengan panjang QC sama dengan akar 2. Nah, setelah itu kita mencari panjang OQ dengan menggunakan rumus Pythagoras. OQ sama dengan akar PB kuadrat ditambah BQ kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. OQ sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1. Nah, yang kedua, kita mencari jarak titik H ke garis PQ atau T. T sama dengan akar HQ kuadrat dikurangi OQ kuadrat sama dengan akar 3 akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 18 dikurangi 1 sama dengan akar 17. Jadi, alhamdulillah anak-anak, pelajaran kali ini telah selesai. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.